Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fadila dari Prodi Bahasa Inggris. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS saya dengan mata kuliah Dasar-Dasar Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dahlan Hasim MPD. Oke, di sini jadi saya akan menjelaskan dasar pendidikan bagi mahasiswa. Apa sih penting dasar pendidikan bagi mahasiswa itu? Hakikat pendidikan, pendidikan ilmiah, dan filosofis tentang manusia serta implikasi terhadap pendidikan sebagai suatu sistem pendidikan. Dasar, tujuan, dan peserta didik, permasalahan pendidikan, dan masa depan. Relasi pendidikan dan kemajuan bangsa. Yang pertama, investasi dalam pendidikan sangat penting dalam kemajuan bangsa. Yang kedua, pasca PD2, Kalsa Hirohito tidak menanyakan berapa serpadu yang tersisa, tetapi menanyakan berapa guru yang masih ada. Yang ketiga, ada paradigma pembangunan SDM Korea diarahkan menjadi manusia Korea sebagai human capital. Pendidikan. Pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak atau Wikipedia. Menurut Carlton Figot dalam Dictionary of Education, yang pertama, pendidikan merupakan seni, praktek, atau profesi sebagai pengajar. Yang dua, merupakan ilmu yang sistematis atau pengajaran yang berhubungan dengan prinsip-prinsip dan metode-metode pengajaran, pengawasan, dan bimbingan murid. Dalam arti luas digantikan dengan istilah pendidikan. Yang ketiga adalah merupakan seni untuk membuat dan memahami ilmu, pengetahuan yang tersusun, yang diwarisi atau dikembangkan masa lampau oleh generasi bangsa. Oke, selanjutnya pengertian pendidikan ditinjau dari segi individual. Pendidikan ditinjau dari segi individual mengandung pengertian yang beraneka ragam, karena manusia memiliki pandangan yang tidak sama. Begitu pula pandangan dalam mengartikan apa itu pendidikan. Menurut Profesor Lagerfeld, seorang ahli pedagogi dari negeri Belanda, mengemukakan batasan pendidikan, bahwa pendidikan adalah suatu bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai tujuan, yaitu kedewasaan. Dari gagasan tersebut, ada beberapa aspek yang berhubungan dengan usaha pendidikan, yaitu bimbingan sebagai suatu proses, orang dewasa sebagai pendidik, anak sebagai manusia yang belum dewasa, dan anak terakhir dalam tujuan pendidikan. Landasan pendidikan. Fungsi landasan pendidikan dalam tenaga pendidikan tidak tertuju kepada pengembangan aspek keterampilan khusus mengenai pendidikan sesuai spesialisasi jurusan atau program pendidikan, melalui tertuju kepada pengembangan wawasan kependidikan, yaitu berkenan dengan berbagai asumsi yang bersifat umum tentang pendidikan yang harus dipilih dan diadopsi oleh tenaga kependidikan sehingga menjadi cara pandang dan bersikap dalam rangka melaksanakan tugasnya. Landasan pendidikan. Landasan pendidikan dapat
dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama landasan agama. Landasan agama merupakan landasan yang paling mendasari dari landasan-landasan pendidikan lainnya. Sebab landasan agama adalah landasan yang diciptakan oleh Allah. Landasan agama merupakan firman Allah dalam kitab suci Al-Quran dan hadis, merupakan risalah yang dibawakan oleh Rasulullah SAW untuk umat manusia yang berisi tentang tuntunan atau pedoman hidup manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat, serta merupakan rahmat untuk seluruh alam. Oke, yang kedua ada landasan filosofi. Filsafat sebagai induk ilmu pengetahuan, pengetahuan dimulai dari rasa ingin tahu, kepastian dimulai dari rasa ragu-ragu, dan filsafat dimulai dari keduanya. Dalam filsafat, kita didorong untuk mengetahui apa yang kita tahu dan apa yang kita belum tahu. Cabang utama itu berkembang lagi menjadi cabang-cabang filsafat yang mempunyai bidang kajian yang lebih spesifik. Yang pertama itu ada cabang epistemologi atau filsafat pengetahuan. Yang kedua ada etika atau filsafat moral. Yang ketiga ada estetika, filsafat seni. Yang keempat ada metafisika, politik atau filsafat pemerintah. Yang keempat ada filsafat agama, filsafat ilmu, filsafat pendidikan, filsafat hukum, dan yang terakhir filsafat sejarah dan filsafat matematika. Epistemologi pendidikan. Epistemologi pendidikan adalah kata lain filsafat ilmu, berasal dari bahasa Latin epitisme, berarti knowledge, yaitu pengetahuan, dan logo berarti teori. Jadi epistemologi berarti teori pengetahuan atau teori tentang metode atau cara dan cara dasar dari ilmu pengetahuan atau studi tentang hakikat tertinggi, kebenaran dan batasan ilmu manusia. Epistemologi adalah analisis filosofi terhadap sumber-sumber pengetahuan, dari mana dan bagaimana pengetahuan diperoleh. Menjadi kajian epistemologi sebagai contoh bahwa semua pengetahuan berasal dari Tuhan. Oke, aksiologi pendidikan. Aksiologi pendidikan berkaitan dengan masalah ilmu dan pengetahuan cognition. Maksudnya adalah pemikiran. Segala hakikat pengetahuan atau hakikat keberadaan segala sesuatu yang bersifat fisikal dan metafisikal, baik yang umum maupun yang khusus. Aksiologi pendidikan juga berkaitan dengan aliran-aliran pendidikan yang terus berkembang. Di antara lain adalah aliran pendidikan tersebut. Yang pertama itu ada positivisme, yang kedua ada relasi sains, yang ketiga ada humanisme. Terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Di sini saya masih tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.